Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang terhormat Bapak Chandra selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, yang terhormat ke teman-teman Kesos 4A, dan yang saya hormati, yang saya banggakan teman-teman yang sedang menyaksikan video saya saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Penyayang, yang kasihnya tidak akan hilang dan tidak terlupakan. Zat yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih dan tidak pernah asal mengasihi, yang menciptakan langit tanpa fondasi dan bumi tanpa kita berpijak, yang menciptakan angin dan tanah serta air, dan yang menciptakan matahari dan bulan sehingga siang tidak pernah mendahului malam dan malam tidak pernah mendahului siang, yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, wabil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dan teman-teman dapat menyaksikan video saya saat ini. Alhamdulillah. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita sampaikan kepada baginda kita, pimpinan umat Islam sedunia, Panji Pagar Kota Mekah Madinah, intan berlian dalam surga, yakni Habibina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang seperti saat ini, minaz zulumati ilan nur. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini budaya barat telah memasuki bahkan mempengaruhi kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, gaya berpakaian dan lain sebagainya. Jika pengaruh yang diberikan itu positif, maka tentu akan sangat baik kepada generasi muda seperti kita ini. Tetapi bagaimana jika pengaruh yang diberikan justru negatif? Tentu saja berpotensi merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda kini telah banyak terjerumus kepada pergaulan bebas yang tidak hanya merusak dirinya sendiri, melainkan juga merusak orang lain. Baik kita perhatikan, banyak generasi muda di luar sana yang terpengaruh negatif oleh budaya barat. Beberapa di antara mereka ada yang berpakaian ketat, tawuran, bahkan sampai berzina, na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahlukat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kondisi seperti itu terjadi karena banyak generasi muda saat ini tidak lagi berpedoman kepada agama, bahkan mungkin sedikit sekali pemahamannya terhadap ilmu agama. Kebanyakan mereka melakukan sesuatu hanya karena sekedar mengikuti tren, ikut-ikutan dengan teman-temannya, padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan. Oleh sebab itu teman-teman, disinilah pentingnya untuk kita menjadi generasi muda yang cerdas. Lantas
Bagaimana menjadi generasi muda yang cerdas itu? Seperti apa generasi muda yang cerdas itu? Generasi muda yang cerdas adalah yang mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu, yang bukan hanya sekadar pintar tetapi juga bijak dalam mengaplikasikan, dalam memanfaatkan ilmunya dengan tepat dan baik. Kalau kita lihat pada sisi lainnya, dari pengaruh budaya barat, maka hati kita akan semakin miris, semakin sedih melihatnya, karena tidak sedikit generasi muda kini yang mabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan seperti ganja, sabu, dan lain sebagainya. Padahal larangan Allah untuk mabuk dan mengkonsumsi minuman keras telah begitu jelas di dalam Al-Quran. Sungguh tidak ada kebaikan dari perbuatan tersebut. Yang ada hanya merusak diri, terutama kesehatan mereka. Bagaimana kita mau memimpin umat jika kita memiliki penyakit, jika kita sakit-sakitan? Lagi pula kata Rasulullah, kesehatan merupakan salah satu yang penting, di mana Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi sihatu wal furagh, rawahu Bukhari. Dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi karena ia tidak memperhatikannya, karena ia melalaikannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, sebagai generasi muda yang merupakan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, sudah seharusnya kita berakhlak baik sesuai dengan tuntunan agama, di mana Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya, akhlak yang buruk pada seseorang menunjukkan bahwa semakin jauhnya ia dari ilmu agama, semakin jauhnya ia dari pelajaran-pelajaran agama. Saat ini banyak generasi muda yang belum baik akhlaknya. Jika antum sedang di kereta terus mendapatkan tempat duduk, sementara datang seorang ibu yang sudah tua atau ibu yang sedang mengandung tidak mendapatkan tempat duduk, namun antum langsung pura-pura tidur supaya tidak disuruh berdiri. Astaghfirullahaladzim. Teman-teman yang dirahmati Allah, gambaran seperti itu bukanlah yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Lalu seperti apa sosok generasi muda yang diharapkan? Generasi muda yang diharapkan ialah generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Maka untuk mewujudkan generasi yang berlian ini, terdapat beberapa hal yang kita usahakan, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita perjuangkan, yaitu yang pertama ialah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Untuk menjadi cerdas tentu kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu, terutama yang terpenting adalah ilmu agama. Kita harus come back to Islam, kembali kepada Islam, kembali menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua adalah menjaga kesehatan. Makan dan minumlah apa-apa yang baik dan yang dihalalkan untuk kita, serta jangan berlebihan. Bagaimana kita bisa menjadi generasi muda yang penuh manfaat jika kita sering sakit-sakitan dan tidak menjaga kesehatan? Yang ketiga, perbanyaklah berkumpul dengan orang-orang soleh, sebab dengan kebaikan akhlaknya akan menular pula pada kita, insya Allah. Yang keempat, memperbanyak kegiatan yang positif. Daripada kita menghabiskan banyak waktu di depan gadget dengan mantengin Instagram, Facebook, WhatsApp, main games dengan berjam-jam, lebih baik kita menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti mengikuti kajian, mengajar Al-Quran, aktif di kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentunya,
kita senantiasa menjaga hati kita agar selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dimudahkan dan bisa istiqomah menjadi generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dipilih Allah menjadi generasi muda, harapan bangsa yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Karena hanya kitalah penentu nasib bangsa di masa yang akan datang. Sebagaimana ahli hikmah menggambarkan di dalam syairnya, Inna fi yadi syubani amrul ummati wa fil akdamiha hayatuha. Wahai para remaja, sesungguhnya pada tanganmu lah urusan rakyat dan pada setiap langkahmu lah kehidupan mereka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari saya sendiri. Unzur makola wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salamullah ya sadah minar rahmani yakshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum.